Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Kepada teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Baik, kali ini saya akan membahas tentang membaca surah Al-Ghasyiyah. Ya, silahkan teman-teman yang menyimak video ini dibuka Al-Qur'annya atau aplikasi Al-Qur'an yang ada di HP-nya. Kita bahas perlahan-lahan. Ya, silahkan buka surah Al-Ghasyiyah. Ya, saya baca, silahkan diperhatikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية. Perhatikan ayat yang pertama. هل أتاك حديث الغاشية. Ya. Hal, ya, pastikan huruf H itu di tenggorokan bawah. Hal ata. Kemudian huruf lamnya jangan sampai memantul, jangan tawallud. Ya. Jangan hal ata, tapi hal ata disempurnakan sukunnya agar tidak memantul. Ya. Hal ataka, ya. Sama huruf hamzah juga tenggorokan bawah. Ataka, huruf ta-nya dipanjangkan 2 harokat karena ada huruf mad setelah fathah. Hal ataka huruf ha pastikan tenggorokan tengah. Ha, hadi dipanjangkan 2 harokat. Hadithul, tul, itu huruf lamnya. Ya, ketika sul itu ditipiskan. Jangan sulha. Jangan sullo, tapi sullo. Ya, pastikan dia tipis karena huruf lam huruf tipis. Kemudian huruf gha itu ditebalkan. Huruf gha mafrudnya adalah tenggorokan bagian atas. Tenggorokan atas. Kemudian pangkal lidahnya itu dinaikkan supaya terlihat sifat isti'la'nya. Ya. Kemudian cara tips bagi teman-teman yang belum bisa mengucapkan huruf gha. Huruf gha itu mudah. Huruf tenggorokan bagian atas itu ada 2, yaitu huruf kha dengan huruf gha. Ya. Huruf kha, ya, tenggorokan atas diberikan ngorok seperti kha. Maaf, seperti orang mendengkur. Nah, huruf gha itu dihilangkan saja dengkurannya. Ya, dihilangkan. Jadi kha dihilangkan jadinya gha. Kha. Nah, gitu. Mudah, sangat mudah. Jadi bukan go. Kalau go itu bukan tenggorokan tengah lagi, ya. Bukan g, tapi gha. Ya, sama dengan kha hanya dihilangkan ngoroknya. Kha, begitu, sangat mudah. Ghasyiyah. Ghasyiyah. Huruf sya, pastikan lidah bagian tengah naik ke langit-langit. Ghasyiyah. Ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya.
wujuhui, wujuhui. Ya tahu, setiap dhamma perhatikan eh, penyempurnaan harokatnya. Ketika fathah a, kasroh i, dhamma u, wujuhui. Nah, wujuh, huruf ja, pastikan tidak ada hamasnya. Bukan wuju, bukan wuju, tapi wuju. Nah, dia kan jahar. Ya, jangan sampai wuju, tapi wuju, ju, ditahan sebisa mungkin anginnya ditahan. Kemudian dipanjangkan dua harokat. Kemudian hun, tanwin, setelah tanwin ada iya, itu ghairunah. Caranya adalah dimasukkan dulu, diidghamkan ke huruf ya, kemudian didengungkan ke pangkal hidung. Wujuhui, hui, hui. Ya. Wujuhui yawma idzin khashi'ah. Ya. Yau arahnya ke u, bukan yauma, tapi yauma. Yauma idzin khashi'ah. Idzin khashi'ah. Setelah tanwin ada huruf kha, idhar ya. Dibaca jelas, tanwinnya jelas. Ya, idzin khashi'ah. Tetapi ingat tidak boleh diputus. Tetap nyambung dia, hanya disempurnakan tanwinnya kemudian masuk ke kha. Jangan yau. Contohnya wujuhu yauma idzin khashi'ah. Tidak tepat juga, tidak boleh diputus seperti itu. Tapi wujuhu yauma idzin khashi'ah. Nah, tetap nyambung. Nah, kemudian ayat yang ketiga. Amilatun nasibah. Ya, huruf A dibaca dua harokat. A, tenggorokan tengah. Pastikan tenggorokan tengah. Tips, saya ulangi lagi. Ini untuk pelajaran untuk semuanya juga. Huruf A itu tenggorokan tengah. Caranya adalah disempitkan tenggorokan tengahnya, dipaksa keluar suaranya. A, begitu ya. Amilatun, tun, tun. Nah, kembalikan huruf na. Gimana kita mengucap huruf na? Na, tunna. Jadi tinggal ngelepas. Jangan tunna, tapi tunna. Ya. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Na, nun tasydid, ingat didengungkan yang lama. Ya. Kemudian huruf so ditebalkan. Huruf so adalah huruf yang selalu tebal. Baik itu fathah, baik itu kasrah, baik itu dhammah, dia selalu tebal. Beda dengan huruf kha, wa, qa. Itu kalau kasrah dikurangi ketebalannya. Ayat yang keempat. Tasla naran hamiyah. Ya. Tels. Perhatikan, huruf so ditebalkan. Taos, taos, tels. Ya, ditebalkan. Ketika tels, huruf so-nya ketika mensukun so itu dinaikkan pangkal lidahnya. Ya. Tasla naran hamiyah. Ya. Kemudian la dibaca dua harokat. Na juga dibaca dua harokat. Ron, tanwin, setelah tanwin ada huruf ha, idhar ya. Naron hamiyah. Ha pastikan tenggorokan tengah. Kemudian ayat yang ke-5. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa.
tus-o, bukan tus-o. Dia bibir, posisi mulutnya tidak selalu monyong. Bukan tus-o, tapi tus-o. Tipiskan huruf sinnya. Kalau posisinya tetap dimonyongkan, nanti takutnya jatuhnya ke huruf so. Kan huruf so sama huruf sin itu satu makhraj. Ya. Dan huruf so itu tebal, huruf sin tipis. Kalau bacanya tus-o, dia agak menebal sedikit. Nah, makanya harus ditipiskan. Tus-o, tus-o, ya. Tusqa min ainin aniyah. Ya, kemudian tusqa, huruf qa ditebalkan, dipanjangkan 2 harokat. Huruf qaf, makhrajnya pangkal lidah naik ke langit-langit bagian yang lunak. Qa, pastikan di situ makhrajnya. Kalau masih ada kha, berarti dia keras ya. Salah. Jangan di langit-langit yang keras, tapi langit-langit yang lunak. Min ainin, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain, itu idhar juga, dijelaskan nun sukunnya. Min ainin, ainin bukan ainin, bukan tapi ainin, arahnya ke kasrah. Ainin aniyah. Tanwin, setelah tanwin ada hamzah juga di situ, yaitu dibaca idhar, jelas tanwinnya. Aniyah, aniyah, 2 harokat diayunkan. Jadi teman-teman yang masih bermasalah dengan 2 harokat, itu coba diayunkan untuk membiasakan 2 harokatnya sesuai dengan porsinya. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah bagus, sudah kokoh mad 2 harokatnya, maka tidak perlu lagi diayun. Ya, ini hanya untuk pembelajaran. Ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Laisa, bukan laisa, tapi laisa. Ya. Arahnya ke i. Lai kan lin dia. Bukan lain, tapi lin. Laisa lahum ta. Lahum ta, huruf ta-nya ditebalkan. Huruf ta di mana makhrajnya? Ujung lidah ada di pangkal gigi seri atas. Kemudian kemudian pangkal lidahnya itu dinaikkan ke langit-langit supaya tebal. To, bukan to, bukan lahum to, tapi lahum to, lahum ta'amun, ya. Nah, cara latihnya huruf to. Ya biasanya saya sering sampaikan cara melatihnya dari huruf qaf. Qa, ta, ti. Qa, ta, tu, ti. Ya. Ya. Ini apalagi yang sudah kelas 3, kelas 2. Usahakan semaksimal mungkin untuk melatih huruf tebal. Huruf tebal. Ya. Lahum ta, huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta, itu idhar syafawi. Jadi tidak boleh didengungkan, tapi dijelaskan mim sukunnya. Kemudian huruf a, ta'amun dibaca 2 harokat, diayunkan. Ta'amun illa, tanwin sama bertemu hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah, bukan bertemu dengan alif. Beda, hamzah dengan alif itu beda. Kalau alif itu tidak bisa diberi harokat, dan alif itu huruf mad. Kalau hamzah bukan huruf mad. Ya, walaupun bunyinya a, i, u, ya. Tapi kalau makhrajnya sendiri pun beda. Kalau alif di mana makhrajnya? Alif adalah rongga mulut, sedangkan hamzah itu pangkal tenggorokan. Jadi salah kalau menjelaskan setelah tanwin ada alif, tidak bisa. Dia setelah tanwin ada hamzah. Ya. Illa, dipanjangkan 2 harokat. Min dhari'. Nah ini setelah nun sukun atau nun mati bertemu dengan dho, dibaca ikhfa, didengungkan.
Dengungnya dengung tebal. Karena huruf dha mempunyai sifat isti'la, sifat idbaq. Makanya dengungnya pun dengung tebal. Bukan min dhari', bukan, tapi min dhari'. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Ayat yang ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. La dua harakat, yusminu ditipiskan sinya yus, bukan yus, tapi yusminu, yusminu wala, dua harakat lagi, yughni, yughni, huruf ghain sukun sebelumnya dhammah ditebalkan, bukan yughni atau yughni, tapi yughni, ya tebal, yughni. Wala yughni, dua harakat, min ju', ikhfa didengungkan. Ya, min didengungkan yang lama. Untuk melatih dengung, dengungkan yang lama. Kemudian ayat yang ke-8. Wujuhun yawma idzin na'imah. Na'imah. Wujuhui, tanwin sebenarnya huruf ya, sudah kita bahas tadi. Dogom bi gunnah. Masukkan luka huruf ya lalu didengungkan ke pangkal hidung. Yauma idzin, tanun tasydid didengungkan yang lama. Na'imah. Huruf na-nya dipanjangkan dua harokat. Ayat yang ke-9. Lisa'iha radiyah. Nah, lisa'yiha radiyah. Perhatikan lisa'yiha dibaca dua harakat. Ro ditebalkan. Ro, qaru. Radiyah, di. Nah, huruf makhraj huruf dha kan sisi lidah bertemu di geraham gigi atas. Maka kemudian pangkal lidahnya dinaikkan dan berusaha untuk merapatkan agar itbaqnya terasa. Ya. Lisa'iha radiyah. Ya. Bukan rodiyah. Kalau rodiyah itu huruf dal jadinya. Atau rodiyah. Kalau masih ada rodiyah itu belum naik pangkal lidahnya. Pastikan naik pangkal lidahnya. Bukan memonyongkan, bukan rodiyah, bukan bibir, ya, bukan bibir, tapi pangkal lidah. Radiyah. Ya. Cara melatih huruf do sama, pakai menggunakan huruf qaf. Qadadudri, qadadudri. Ya. Kemudian ayat yang ke-10. Fi jannatin 'aliyah. Fi dua harokat. Jan nun tasydid didengungkan yang lama. Jannatin idhar. Tin 'aliyah. Kemudian ayat yang ke-11. La la tasma'u fiha laghiyah. Ya. La tasma'u fiha, la dua harakat. Tasma'u fi dua harakat, ha juga dua harakat, la juga dua harakat, ghiyah. Ghi itu huruf gha, huruf isti'la. Ketika dia kasrah itu dikurangi ketebalnya. Makanya bacanya la ghiyah bukan la ghiyah. Jadi kalau ada yang baca la ghiyah itu salah, ya, kurang tepat. Tapi la ghiyah dikurangi ketebalannya.
Kemudian ayat yang ke-12. Fiha 'ainun jariyah. Fiha, fi 2 harakat, ha juga 2 harakat. Ainun, ainun, nun. Ya, jadi disempurnakan dhammahnya lalu ditarik ke huruf ja. Bukan nunja, bukan nunja. Jangan diposisikan tetap monyong, tapi ditarik, ya. Fiha 'ainun jariyah. Huruf ra ditipiskan karena dia kasrah. Kemudian ayat ke-13. Fiha sururum marfu'ah. Nah, ini perhatikan. Fi 2 harakat, ha juga 2 harakat. Sin bukan su ya. Sin itu ditipiskan ya. Kemudian huruf ra dhammah. Perhatikan ra dhammah. Itu ada 2. Ya, ditebalkan. Bukan sururum tapi sururu, sururu. Beda antara ru dengan ru, beda. Kalau ru tipis harusnya ru. Makanya pangkal lidah dinaikkan. Kemudian mim tasydid didengungkan yang lama. Marfu'ah, huruf ra sukun, sebelumnya fathah. Ditebalkan. Bukan mar, bukan dengan bibir, bukan marfu, tapi mer. Naikkan pangkal lidahnya. Marfu'ah, marfu'ah. Ya. Kemudian ayat yang ke-14. Wa akwabum mawdu'ah. Ya. Wa akwabum mawdu'ah. Wa harus ada hamznya, huruf kaf ditambah hamz. Ya. Ada aliran angin di situ. Wa akwabun. Wa-nya dibaca 2 harakat. Kemudian mim tasydid didengungkan. Maudu itu bacanya du, bukan du. Kalau du tipis, ya. Kalau du itu tipis, bukan maudu'ah, tapi maudu'ah. Naikkan pangkal lidahnya supaya terlihat dia huruf tebal, huruf isti'la, huruf idbaq. Kalau du tidak terlihat isti'lanya. Jadi maudu'ah. Qadadu, qadadu. Nah, begitu cara latihannya. Bisa insyaallah. Ayat yang ke-15. Wa namariqu masfufah. Ya. Wa namariqu tebalkan. Masfufah. Masfufah. Wa namariqu masfufah. Ya. Wa nama dibaca 2 harakat. Riqu, ri tipis, ra kasrah, kemudian qu ditebalkan berbaris dhammah. Mels, huruf sha sukun sebelumnya fathah ditebalkan. Melsfufah. Kemudian terakhir wa zarabiyyu mabthutsah. Wa ra-nya dibaca 2 harakat dan ditebalkan ra berbaris fathah. Wa zarabiyyu mabthutsah. Biyu ditekan sedikit, berikan nabar karena dia tasydid. Huruf ya-nya biyu. Kemudian bukan biyu, tapi biyu. Jangan didengungkan, tapi ditasydidkan. Mabthutsah. Qalqalah ringan. Ya. Baik, saya baca dari awal, diperhatikan. Tajwidnya sudah kita bahas, tinggal dipraktekkan saja.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Baik teman-teman, besok setoran Ahad depan ya. Tuh, setiap hari Ahad kita setoran surah Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai ayat 16. Ya. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan dengungnya, makhrajnya, sifat-sifatnya, perhatikan juga ketebalan hurufnya. Ya, ketebalannya. Ya, tolong teman-teman yang udah kelas 3 apalagi yang masuk pada program sertifikasi, tolong sempurnakan lagi huruf-huruf tebalnya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.